Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel update. Nah, barusan merupakan cuplikan berita konferensi pers yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam FKP 3, di mana intinya mereka menuntut ada 2 poin sih ya. Ada 2 poin. Yang pertama, mereka menuntut untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran dari kontestasi pemilu 2024 ini karena mereka menilai adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan, baik di provinsi, di daerah. Yang kedua, mereka juga menuntut, ya sama ya, ujung-ujungnya pemakzulan Pak Jokowi. Nah, saya agak paham ini sekelas Purnawirawan TNI ya, yang menurut pandangan saya harusnya mereka sama seperti seorang pejabat yang harusnya sih lebih bersikap negarawan. Nah, cuman ya gak tahu ya, namanya juga manusia, pasti ada pengaruh, ada sifat yang kadang-kadang ya berubah. Namun teman-teman, kita juga harus paham bahwa sekali lagi ini adalah negara demokrasi. Jadi setiap warga, setiap kelompok masyarakat, apapun itu organisasi, mereka punya hak untuk bersuara. Mereka juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka juga punya hak untuk mengkritik pemerintah, sekalipun presiden di sini pun. Ya, tapi balik lagi ya teman-teman, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Salah satunya adalah dengan menangnya Prabowo Gibran, maka itu tentu adalah kehendak rakyat sebagai the next presiden, sebagai pemimpin selanjutnya. Dan tentu di luar apapun itu, termasuk masalah kecurangan, itu proses hukum yang akan berjalan. Tinggal kita tunggu aja pembuktian mereka nanti di pengadilan MK. Apakah mereka mampu membuktikan kecurangan-kecurangan yang selama ini mereka selalu teriakan, atau sebaliknya. Karena kita harus ingat juga dengan perkataan seorang Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa setiap pemilu itu pasti ada kecurangan. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah nilai kecurangan itu mampu mempengaruhi hasil dari total suara saat ini? Nah, jadi teman-teman, pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menyampaikan satu pesan khusus buat kita semua sebagai rakyat kecil aja. Jadi sebenarnya pemilu ini harusnya sudah selesai buat kita. Karena balik lagi, segala macam urusan seperti sengketa pemilu, kecurangan itu sebenarnya udah urusan para elit aja. Karena apa teman-teman? Karena kita juga gak akan ada gunanya
ikut campur. Balik lagi teman-teman, hal yang paling sangat menyedihkan buat rakyat kecil, apalagi kalian mungkin yang merasa sebagai pendukung yang fanatik, ketika misalkan orang yang kalian dukung suatu saat bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, maka teman-teman justru itu adalah sesuatu yang harus kita pahami, bahwa politik itu memang sesungguhnya adalah hanya sandiwara. Teriakkan kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya terbongkar juga ya boroknya atau belangnya si Ferry Amsari ini. Ini adalah salah satu aktor ya di film Dirty Vote. Dirty Vote. Kalau menurut saya film Dirty Vote ini adalah termasuk film kurang ajar ya. Karena ini semacam film provokasi. Karena di saat minggu tenang mau pencoblosan pemilu dan pilpres, keluarlah film-film provokasi seperti begini. Ya kalau mau kan harusnya dari awal-awal, jangan di minggu tenang. Untung saja rakyat tidak ada yang terprovokasi. Yang ada malah ya orang makin simpati kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya si Ferry Amsari ini selalu ngaku-ngaku netral. Sekarang kan kelihatan bahwa dia memang berpihak. Saya tidak tahu ya apakah ke 01, ke 03, tapi yang jelas si Ferry Amsari anti kepada Pak Prabowo. Itu sudah tanda berpihak. Ya, dan kalau sekarang diteriak turunkan Jokowi Prabowo, Ferry Amsari, saya tidak tahu seberapa banyak massa di belakang Anda, tapi massa di belakang Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kalau berdasarkan pilpres saja ada 58%, bisa jadi lebih, karena kalau kalian berusaha membuat rusuh negara ini, banyak rakyat yang juga selama ini diam, yang mungkin tidak mau ribut, tapi kalau urusan negara kita akan turun. Ya kalau Anda terus-terus bikin ribut Jakarta, saya juga akan turun nanti. Nggak ada masalah, kita juga kumpulkan massa. Mau ada banyak massa, ayo, nggak ada masalah. Kita juga kalau untuk bangsa dan negara juga nggak ada takut. Cuman kasihan, ya kasihan. Dan jadi korban kita juga. Kalau kita bentrok, yang jadi korban siapa? Rakyat. Ya. Kalau kita, sebenarnya kalau kami diam saja juga, kamu provokasi, massa yang di belakangmu, terus nanti bikin rusuh, berhadapan dengan aparat keamanan, jatuh korban, siapa yang rugi? Pemerintah disalahin. Padahal kan ini bikin masalah. Nah menurut saya provokator-provokator seperti si Ferry Amsari ini memang ya, tapi memang serba salah pemerintah kita. Kalau orang seperti ini diamankan, nanti dituduh pemerintah otoriter. Tapi kalau dibiarkan, bikin provokasi terus. Kapan negara kita ini mau maju? Kalau selalu orang-orang yang terdidik ini malah jadi biang ya, jadi malah bagian dari orang yang membuat bangsa kita terus ribut. Ya kalau memang menganggap ada kecurangan gampang, kan itu gunanya MK. Kita punya struktur semua kok. Bawalah, ya buka semua. Ini kan seperti bukan orang terpelajar, seperti preman, turunkan ini. Dasarmu apa? Sekarang pilpres sudah terjadi. Pemenangnya jelas Prabowo dan Gibran. Berarti rakyat percaya ke si Prabowo Gibran. Berarti film Dirty Vote itu nggak laku. Rakyat nggak percaya samamu. Ya sudah, kamu perbaiki, bila perlu masuk politik, bikin tandingannya, maju kau ikut pilpres ke depan. Ada yang milih nggak? Jadi ini yang membuat saya marah itu bukan apa-apa. Yang saya lihat video-video saya dari sekian banyak itu selalu yang saya ingatkan, jangan sampai diprovokasi rakyat. Kasihan rakyat ini. Nanti rakyat ada yang marah, ya banyak rakyat kita ini kan. Rakyat kita ini masih banyak yang ya mudah diprovokasi, nanti mereka turun ke jalan, terakhir bikin rusuh, bikin anarkis, berhadapan dengan aparat keamanan, ya sudah jelas lah bakal ada yang jatuh korban. Siapa lagi kalau bukan rakyat? Tidak ada yang menang kita, pemerintah disalahin, rakyatnya yang juga jadi korban kasihan. Ini yang kalian inginkan ya. Jadi nggak usah lah Ferry Amsari ini ngaku-ngaku netral dari Hong Kong kau itu manusia tengik dia macam kau itu, ya. Kalau mau cerita masa-masa Anda ada masalah, coba bilang aja. Nanti kita siapkan juga masa. Yang lebih banyak lagi, masa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu lebih banyak. Buktinya kan di Pilpres kelihatan 58%. Apalagi kalau udah urusan menjaga bangsa ini. Percayalah, saya yakin masanya itu dari kedua pihak itu bakal ada lagi yang gabung. Bisa 80%. Itu yang kalian hadapi. Rakyat ini 80%. Jadi nggak usah cetak trik-trik curang. Ini manusia-manusia tengik ini memang ya ada cinta kepada bangsa ini kalian. Ya. Aku pintar tapi merusak bangsa kalian dari dalam. Ya, bergaya netral apa kalian? Jangan kaki tangan asing kau itu si Ferry Amsari. Pengen rakyat kita ini tidak mau maju kan? Pengen bangsa kita ini tetap bangsa negara berkembang. Tidak mau kalian kita jadi negara maju. Selalu bikin ribut. Udah kita mau bagus kalian ributi lagi, bikin provokasi lagi, nanti kacau negara ini. Ya manusia tengik macam kalian itu sebenarnya nggak layak tinggal negara ini.
Ya sekali lagi saya ingatkan ya, buat Piriamsari dan siapapun yang mau mengganggu Pak Prabowo, yang mengganggu Pak Jokowi, kita juga tidak bakalan diam. Percayalah, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo dari seluruh negara tidak akan diam. Sudah cukup kalian itu membuat rusuh negara kita. Ya kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar sama Pak Mahfud lagi berantem kayaknya nih karena kalah nih. Wow, isu semakin liar kawan-kawan. Lihat berita yang ini. Tuh, ngeri kan? Ngeri lah. Capres, cawapres nggak ngomongan 4 hari. Dari tanggal 10 katanya. Ini pengakuan dari Pak Mahfud langsung loh. 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Februari. Persis hari pemilu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud nggak omongan sama sekali. Bayangkan kok bisa ya capres cawapres nggak omongan, ngeri kan itu kan? Ya memang beberapa kali kita lihat memang sering nggak kompak mereka. Tapi inilah pecahnya tuh di sini. Ya, jadi saya duga kuat analisa saya, Pak Mahfud ini sengaja dipakai PDIP dan Pak Ganjar untuk memuluskan agar Pak Ganjar menang capres menurut saya. Karena PDIP mungkin ya, ini dugaan kuat saya menganggap Pak Mahfud ini peluru tak terkendali kan katanya begitu sering gitu. Ya kan? Dan banyak masanya, banyak masyarakat yang menyukai Pak Mahfud. Jadi untuk memuluskan Pak Ganjar nih, Pak Ganjar kader PDIP lama agar menang Pilpres. Tapi nggak mungkin bisa. Itulah hidup dengan kepura-puraan. Tiba-tiba tabrak Prof lah diskenariokan, tiba-tiba gelar tikar lah ya kan Pak Ganjar masuk-masuk nginap-nginap rumah warga. Itulah kepura-puraan yang terjadi. Kalau Pak Jokowi belusukan, memang dari dia capres, gubernur, presiden itu tetap belusukan. Ya kan, nggak ada tuh tiba-tiba live TikTok dan segala macam kepura-puraan yang dibuat agar dipilih masyarakat, nggak ada. Ya kan? Nah, saran saya Pak Mahfud, kembalilah ke Pak Jokowi, minta maaf ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, datanglah ke circle yang engkau diterima. Jangan ke circle yang engkau tidak diterima dan tidak dihargai. Seperti Pak Jokowi sudah cabut dari PDIP, selesai sudah. Ya kan, kembalilah ke tempat kau dihargai. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Bercurang-curang mata nih, bercurang-curang. Neng-neng, kene ngantri Pak 3 jam Pak, khususnya Taiwan Taichung ya. 3 jam Pak ki ngantri. Demi wong sing arep dhewe pilih, demi pemimpin sing dhewe pilih Pak. Antriane akeh, antusias tahun iki ya. Nggo wong nyoblos ki akeh Pak. Kami rela Pak ninggali kerjaan Pak. Aku khususnya njaga wong tua Pak. Metu izin sebentar nggo nyoblos, nggo partisipasi negara. Penak men ngomong curang ki sak enggon. Lek di mana-mana TPS kuwi mau unggul berarti ora curang. Berarti emang pilihannya dhewe sing unggul. Ngerti nggak Pak? Mosok iya Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong unggule wong sitok kok curang. Hah? Disambel iki curangnya. Neng curang-curang ini kelompokmu yang curang. Apa titik ngomong agama titik ora bener. Perubahan sampean lho pikirane. Neng kaya ngono. Kene bela-bela ninggale kerjaan demi nggo antusias nyoblos karo pemimpin sing arep ade pengen coblos kok curang-curang. Ora laku ya ngono kuwi suarane. Lempar batu sembunyi tangan. Anies dan Ganjar nanti setelah pemilihan ini selesai. Kalau Mas Ganjar menurut saya tergantung Bu Mega. Oh ya. Ya. Jadi Mas Ganjar ini kan setelah kalah Pilpres ini dia tuh kembali ke titik nol. Ya. Dia nggak punya lagi tabungan elektabilitas kayak dia sebelum maju Pilpres ini, titik nol. Jadi hemat saya dia akan tergantung kepada Bu Mega dan dia kelihatannya memang kan sudah ya istilahnya jalan politik itu dia kembalikan betul kepada partai ya, kepada Bu Mega. Karena dia petugas partai. Karena dia petugas partai. Nah, mengenai Mas Anies, rasa-rasanya saya agak dapat ilham atau dapat gambaran mendengarkan omongan dia pagi ini. Dia bilang saya tetap pada garis perubahan. Saya tetap pada garis perubahan. Jadi saya kira Mas Anies akan tetap berada di luar pemerintahan dan tidak masuk ke dalam pemerintahan. Jadi dia kelihatannya mau memelihara suara yang tidak puas kepada Pak Jokowi itu. Entah nanti maju gubernur Jakarta misalnya. Entah nanti bertarung lagi di Pilpres yang akan datang.
Tapi hemat saya, Mas Anies pasti akan mengincar lagi jabatan Gubernur Jakarta. Dan akan ada partai-partai politik yang dukung Mas Anies lagi. Jakarta. Karena dia kan baru sekali jabatan, 1 periode kan di Jakarta gitu. Jadi kalau kita bicara Pilkada Jakarta yang notabene sebentar lagi ini, siap-siap aja bahwa Anies is back gitu lah. Iya, tapi ada Nah, juga kalau Anies gabung dengan pemerintahan, saya kira dia akan merasa dia akan kesulitan untuk comeback. Kalaupun dia comeback maju calon gubernur, sorry saya ralat ya. Pertama kalau dia masuk dalam kabinet, dia merasa nggak punya peluang lagi ke DKI. Oh. Satu karena nggak akan dibantu Pak Jokowi, yang kedua dia merasa akan rusak image-nya. Ya, oh. Karena dia kan mengandalkan Ya, kepada image yang nggak puas kepada Pak Jokowi, nggak Ya, puas ya. sama Ahok itu. Ya, Gitu. ya. Nah, Mas Ganjar ini yang balik lagi repot. Untuk Pilpres dia repot, dia maju Pilkada pun juga belum pasti, karena dia udah narik diri menjaga jarak dengan Pak Jokowi dan dia sudah merapatkan diri dengan betul-betul dengan PDI dan dengan Bu Mega. Jadi nasibnya Mas Ganjar itu tergantung Ibu Mega ya. tergantung Ibu Mega. Nah, problemnya adalah di Jakarta Bu Mega itu punya pilihan yang banyak sebetulnya, bukan cuma Ganjar. Oh. Ada Tri Risma hari ini, Iya, iya. ada juga Bupati Banyuwangi yang sekarang Menteri Pendayaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas gitu. Tapi saya kira nanti Bu Mega akan memutuskan antara lain dengan menggunakan hasil survei kok gitu. Ya.